yang paling ekstrim di saat itu ada liputan bersama tim, dan di saat yang sama pula istri saya harus menjalani operasi dengan berat hati. Untuk para suami pasti merasakan untuk meninggalkan istrinya sendiri dalam kesusahan. Itu terjadi sekitar tahun 2016. Di saat itu ayah saya masuk rumah sakit pas di Zainal Abidin. Beliau kena stroke berat, memang nggak sadar lagi. Kemudian ditambah satu lagi, istri baru melahirkan juga, baru sekitar 2 bulan. Sedang berpidato Bapak Presiden, tiba-tiba HP saya berbunyi. Jadi karena suara tidak saya hidupkan, hanya suara getar. Pada saat itu saya susah, karena HP berkali-kali hidup. Lantas pas pampres menanyakan sama saya, "Bapak kok sibuk, kenapa?" Saya bilang, "Nggak tahu nih Pak, nih HP saya dari tadi bergetar." Terkadang di situ dilema buat saya. Semisal pada suatu ketika pernah saya harus bertugas ke kantor itu pada malam hari, sementara istri dan anak dalam kondisi kurang sehat, yang seharusnya mungkin saat itu saya harus ada di rumah. Cuman karena kondisi pekerjaan, saya dituntut harus ke kantor di saat itu juga. Saat saya sedang menjaga orang tua, tiba-tiba ditelepon dari koordinator sound system untuk melaksanakan tugas pemasangan sound system. Tapi di saat itu saya masih menjaga orang tua, sementara saudara yang menggantikan saya belum hadir. Pas lagi hari hari di lapangan, lagi pembukaan acara lagi dapat dapat WA dari suami, kakinya terkilir sampai kakinya tuh bergeser gitu kan. Mikirin, ya ampun nih lagi mau live, lagi pusing mikirin video apa yang mau di-share duluan kayak gitu. Apalagi di waktu saat ini saya itu sudah punya 2 anak, yang kebetulan di satu anak pertama dan anak kedua itu waktunya tidak terlalu jauh nih, waktu kelahirannya gitu kan. Jadi kita itu sebagai ayah kurang waktu terhadap anak, jadi tumbuh kembang anak itu tidak terlalu, maksudnya ya kita tetap pulang juga, cuma banyak waktu yang harus kita bagi terhadap keluarga gitu deh Pak. Saya sering nanti berbenturan lah antara kepentingan masyarakat dengan kebutuhan pribadi. Misalnya saat-saat di jam-jam di hari libur, mungkin di jam-jam di luar jam kerja, sedang santai-santai, kemudian ada kebutuhan mendesak dari kantor yang harus dieksekusi dengan segera, itu juga harus menjadi prioritas kami, menjadikan prioritas saya di dalam 10 tahun terakhir ini. Alhamdulillah juga istri support, istri juga mendukung demi tercapainya profesionalitas dalam pekerjaan. Mungkin itu yang paling ekstrim, yang paling maksudnya yang paling terenyuh untuk dijalankan dalam kehidupan, dan
paling mungkin ya bisa dibilang berat ya. Ya, jadi saya waktu itu terbagi waktunya 3, ke rumah sakit, kemudian kerja, dan di rumah. Banyak juga waktu itu ada beberapa pemasangan. Jadi saya pagi saya sempatkan ke rumah sakit sebentar, kemudian baru ke lapangan. Jam istirahat saya beli rumah sakit sebentar, kemudian baru pulang ke rumah sebentar juga, karena kan baru itu kan banyak kebutuhan kadang istri mau beli apa gitu. Jadi di saat saya bekerja, saya tinggal ke rumah sakit, teringat juga ke rumah. Jadi tahun itu tahun paling berat, karena harus terbagi. Di saat bekerja, teringat ke rumah, teringat juga ke rumah sakit ya. Pas hari ke-10 ya, mungkin itu yang paling berat itu. Pada saat kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Anjung Manmata. Pada saat itu sedang berpidato Bapak Presiden, tiba-tiba HP saya berbunyi. Jadi karena suara tidak saya hidupkan, hanya suara getar. Pada saat itu saya susah karena HP berkali-kali hidup. Lantas Pas Pampres menanyakan sama saya, "Bapak tuh sibuk kenapa?" Saya bilang, "Nggak tahu nih Pak, nih HP saya dari tadi bergetar." Lantas beliau Pas Pampres ambil saja HP-nya. Jadi begitu saya lihat HP, di situ tertulis bahwasanya anak saya naik demam. Jadi di sini saya dituntut antara pekerjaan dengan keluarga. Yang mana saya harus duluankan. Jadi saya bilang sama Pas Pampres bahwasanya anak saya naik demam. Beliau mengatakan ada penggantinya untuk menjaga sound system karena Bapak Presiden lagi berbicara. Saya bilang tidak ada. Jadi saya karena dituntut satu pekerjaan, saya menunggu setelah selesai Bapak Presiden berbicara. Pada malam itu terjadi masalah kelistrikan di data center. Jadi mau tak mau saya harus ke kantor karena ada beberapa server yang mati yang mengakibatkan terganggunya layanan di dinas. Istri saat itu demam panas dan termasuk anak juga demam panas karena kondisi cuaca. Saya pikir-pikir, ini kalau saya nggak ke kantor akan berakibat ada dinas nanti yang komplain karena layanan terganggu. Sementara istri meminta kalau bisa tidak ke kantor, saya standby di rumah. Tapi terakhir saya memilih saya harus ke kantor dulu karena ini masalah orang banyak yang saya emban. Jadi malam itu juga saya langsung ke kantor yang jarak kantor dengan rumah itu sekitar 2-30 menit kalau kita naik kendaraan. Setelah anggota keluarga saya yang lain datang menggantikan saya di rumah sakit, baru saya berangkat langsung ke lapangan untuk melaksanakan tugas.
setelah setahun orang tua saya dirawat, saya sedang bertugas, tiba-tiba ada telepon dari keluarga mengasih tahu karena orang tua saya telah meninggal. Jadi saya harus balik walaupun dalam keadaan tugas. Saya mohon sama koordinator untuk diberi izin untuk melaksanakan fardu kifayah orang tua saya yang telah meninggal. Walaupun dalam keadaan tugas saya kayak gini, saya harus melihat orang tua. Walaupun di saat orang tua saya meninggal saya tidak ada, tapi saya harus melihat jenazahnya. Mama kok kerja terus? Ya gimana kan, maksudnya ya kasih pengertian ke dia lebih lah Bang, maksudnya ya. Tapi dia udah ngerti juga karena dari kecil dia, dari lahir dia mungkin mama emang udah kerja sering pulang telat, jadi udah biasa aja mungkin. Enggak. Tapi paling nuntut untuk ayo kita liburan, pasti setahun sekali ada untuk pergi gitu, quality time sama dia gitu. Kalau dia sering komplain juga sih, mama kita kan lagi liburan kok buka laptop, gitu sering, itu banget. Sedangkan lagi acara keluarga juga sering, ya gitu, acara keluarga gitu, ntar sorenya Ika pasti buka laptop lagi ngumpul gitu, lagi duduk-duduk sama keluarga, kayak pergi acara nikahan sepupu kayak kemarin ke Melabuh gitu kan. Terus ya itu tetap kerja, mereka ngumpul ini tuh di tengah laut ya, di laut gitu kan, pakai ya udah buka laptop, pasti tinggal kirim file apa yang perlu gitu. Pas waktu saya dikabarkan positif COVID-19, itu yang ada di pikiran saya itu hanya satu, yaitu keluarga. Ini harus saya apai gitu kan, mana anak masih kecil yang satunya, yang di satu sisi istri lagi hamil besar pada saat itu. Saya dikabarkan positif COVID-19 dan saya harus mikir ngambil keputusan untuk isolasi sendiri di rumah saya itu, yang ada rumah kedua itu kan Mas. Ya, selama isolasi hari itu kurang lebih 2 bulan ya. Kurang lebih 2 bulan kita harus tidak boleh bertemu dengan keluarga, tidak boleh dikunjungi. Jadi komunikasinya tuh hanya by phone. Jadi lihat si kecil ini. Kemudian istri menceritakan lagi perutnya itu tendang gitu loh Mas, lagi menceritakan kehamilan tuanya gitu. Ya sedih juga, sedih lah pasti. Jadi itu ada dapat bantuan dari pemerintah juga, itu dianteri lewat depan rumah aja, ditaruh gitu, langsung ditaruh, ini barang ya depan, nanti kita ambil dari dalam rumah masuk ke dalam. Kemudian kalau misalnya keluarga atau istri mau mengantarkan makanan itu by Gojek, nanti digantung di pagar gitu Mas. Mungkin yang membuat saya terlalu lama menjalani isolasi mandiri itu hampir kurang lebih 2 bulan, karena juga menunggu hasil swab test ya, yang terlalu lama menurut saya hari itu, karena mungkin sampel juga yang diterima itu terlalu banyak, jadi kan kita harus menunggu antrian kurang lebih seminggu baru keluar hasilnya. Baru hari Senin tes lagi, menunggunya lagi hari Senin depannya. Itu yang buat lama saya isolasi mandiri. Pernah ada kejadian memang saat itu membuat saya bimbang, karena kebetulan pas waktu itu juga orang tua lelaki saya operasi, kemudian dia harus dibawa ke rumah sakit. Saya tidak diberitahu, memang sedih karena sebelumnya saya sudah melihat tanda-tanda dia memang kurang sehat, tapi karena kesibukan saya akhirnya beliau agak segan menyampaikan bahwa beliau sakit, sehingga saya dapat kabar dari keluarga yang lain bahwa sudah masuk rumah sakit dan selesai dioperasi.
Waktu itu saya jadi betul-betul sedang mengerjakan sesuatu yang juga tidak bisa saya elakkan di kantor, sedang melayani masyarakat juga. Mendengar dapat kabar itu malah saya minta izin ke pimpinan, cuman saya tetap menghormati masyarakat yang sedang saya layani, sehingga saya minta izinnya setelah jam kerja baru saya pulang. Jadi saya tetap mengutamakan, prioritaskan orang kerjaan waktu itu. Dan saya juga minta maaf ke keluarga karena tidak bisa hadir tepat waktu di saat yang tepat. Di samping hal tersebut, di samping dukanya itu ada juga suka, ada juga kesenangan. Mungkin bisa dibilang every moment di tim liputan itu menjadi suatu kenangan yang bisa dibilang diingat selalu lah. Karena kenapa? Tim liputan sendiri punya tim yang solid. Mungkin di tim-tim yang lain mungkin mereka solid, tapi bagi diri saya sendiri atau bagi pribadi saya, tim liputan adalah tim yang solid. Dan susah dibilang di saat menjalani liputan itu ada duka, karena semuanya pas menjalani sebuah liputan semua orang itu senang, biarpun ada yang ditinggalkan itu orang. Sama semua kalau berat di tower itu mungkin nggak, bagi saya itu nggak berat. Apalagi waktu baru bekerja mungkin pekerjaan ini mungkin karena sesuai dengan apa yang saya pelajari juga. Jadi begitu bekerja saya senang. Nah, artinya seperti hobi yang dibayar. Nah, jadi kalau di pekerjaan mungkin nggak. Selama ini nggak berat. Mungkin di titik ini yang paling berat. Itu pengalaman yang paling ini. Kalau tengah-tengah malam itu mungkin nggak biasa. Karena waktu baru bekerja memang kami sering tidur di kantor. Jadi ya nggak biasa. Kalau tower ya pernah di waktu itu angin kencang pernah angin kencang itu sama saya lupa ya Pak sama Ali gitu kan. Ya udah kami terpaksa duduk aja di atas sambil menunggu reda baru turun. Kemudian pernah juga hampir sore itu kalau nggak salah tower di Bapeda itu sama Bang Ibnu. Tiba-tiba ada ikan kilat di langit itu. Nah itu harus cepat-cepat turun, nggak boleh lama ya, karena mungkin ada notifikasinya udah ada, harus segera turun. Nah karena mungkin udah sore, agak mendung, memang mendungnya bukan di sekitar, agak jauh ke arah, misalnya ke sana kan, ke arah gunung. Cuman karena ada kilat mungkin harus turun. Kalau masalah itu ya, terutama di Aceh, mungkin kita pekerjaan ini harus ikhlas kan. Juga saya karena dituntut satu pekerjaan, saya menunggu setelah selesai Bapak Presiden berbicara. Lantas ada pegawai Anjung Menmata, saya menanyakan beliau, siap. Jadi saya bilang, ini saya ada kendala, anak saya lagi naik demam. Jadi ini saya tinggal sementara Bapak Presiden sudah selesai untuk berpidatonya dan dimasuki dengan acara-acara yang
tidak begitu penting. Saya bilang sama petugas Anjung, tolong sebentar jaga, saya akan kembali secepat mungkin. Begitu saya selesai dari rumah, saya melihat keadaan anak semua segala macam, sudah tidak ada apa-apa, sudah saya berikan obat, lantas saya kembali. Sampai saya di Anjung, saya tidak bisa masuk karena ditahan oleh Pas Pampres. Jadi karena memang acaranya hampir selesai, maka saya bertahan di luar. Alhamdulillah malam itu kondisi permasalahan di kantor, yaitu kondisi server cepat teratasi, nggak ada masalah yang besar. Setelah kita hidupkan kembali servernya, ternyata tidak ada kendala, cuman mati aja. Setelah hidup itu sekitar jam 12, saya kembali pulang ke rumah dan singgah di perjalanan pulang singgah di apotik beli obat yang dipesan sama istri. Setelah itu langsung pulang dan sampai di rumah bisa berkumpul lagi dengan keluarga. Kondisi-kondisi seperti ini sering terjadi dikala ada permasalahan, biasanya dikala ada permasalahan listrik, entah itu mati listrik, PLN, entah naik turun arus listrik yang berakibat fatal langsung ke server. Dan ini pun nggak bisa dikondisikan karena faktor alam yang terjadi dan kendala-kendala teknis yang terjadi yang mengakibatkan hal-hal seperti ini terjadi berulang kali. Namun bagi kami sebagai tim admin sistem tetap berusaha semaksimal mungkin untuk yang terbaik untuk kantor, dinas, dan untuk Aceh secara keseluruhan. Karena dalam bekerja kami ikhlas dan totalitas, tetap mencintai pekerjaan kami sebagai tim sound system di Dinas Kominfo Informatika dan Persandian Aceh. Ya karena mencintai pekerjaan ya makanya di mana-mana mau kerja tetap enjoy, maksudnya nggak masalah dengan apapun. Emang Ika suka sendiri sebenarnya kita bisa bilang juga kita lagi ada acara keluarga, kita udah izin nih kan nggak masuk kantor, tapi karena suka tanggung jawab sama pekerjaan, karena mencintai pekerjaan ya dimanapun tetap enjoy gitu. Tepatnya pada hampir 2 bulan, 1 bulan lebih setengah itu hasil terakhir, hasil ke-6, swab ke-6 itu baru dinyatakan negatif. Dan di situ perasaannya udah senang kali, kayak badan itu kembali fit lagi, udah tanpa pikir panjang pulang terus ketemu keluarga gitu. Langsung lepas kangen, peluk istri, peluk anak gitu. Saya menyimpulkan bahwa apa yang saya lakukan hari ini mengarah ke satu hal gitu. Arahnya itu membangun reputasi. Apa yang kita kerjakan sebenarnya adalah bagian dari proses hidup yang kita alami. Nah, salah satu hal yang saya lihat dari proses hidup itu adalah soal keikhlasan bekerja. Saya pikir keikhlasan bekerja itu tidak bisa dibayar dengan fasilitas yang terlihat gitu. Karena ada kepuasan batin yang sebenarnya kita alami dan saya rasakan itu sejak beberapa tahun gitu. Sehingga kadang-kadang ada ajakan dari luar dengan kompensasi yang lebih besar bekerja, cuma kadang-kadang panggilan hati melihat kebutuhan dengan kondisi masyarakat di Aceh, akhirnya saya harus milih ini. Dan saya merasa bahwa saat kita melayani masyarakat ini punya kebahagiaan tersendiri, kebahagiaan yang kadang-kadang kita tidak bisa ukur dengan fasilitas atau dengan materi apapun, dan itu saya alami beberapa kali di Dinas Kominfo. Itulah kisah
paling mengesankan antara saya dengan Pas Pampres. Jadi beliau mengatakan, Bapak keluar saya senang. Nah, karena saya tugasnya udah habis. Karena kita dituntut harus profesional antara tugas negara dengan keluarga. Tenaga kontrak di Dinas Kominfo, keberadaan mereka adalah untuk mendukung tugas-tugas kedinasan yang ada di Dinas Kominfo Aceh. Tenaga kontrak mereka memiliki berbagai latar belakang, baik dari sisi latar belakang administrasi, manajemen, ekonomi, kemudian komunikasi, IT, dan juga berbagai disiplin ilmu lainnya, termasuk dari latar belakang teknik ya. Nah, selama ini mereka bekerja penuh dengan integritas dan penuh dengan tanggung jawab. Apa yang kita minta untuk dikerjakan, ya mereka mengerjakannya secara sungguh-sungguh. Dan kami juga memantau keberadaan mereka, bagaimana kinerja mereka melalui struktural yang ada di Dinas Kominfo Aceh. Kita memantau kinerja mereka, dan sejauh ini kita lihat hasil evaluasi kita, mereka memiliki integritas dan dalam bekerja mereka penuh dengan tanggung jawab. Ini bisa kita lihat dari capaian kinerja dinas secara keseluruhan. Capaian kinerja Dinas Kominfo juga tidak terlepas dari dukungan dari mereka sebagai tenaga kontrak. Walaupun dalam sisi pekerjaan utamanya ataupun tanggung jawabnya berada di PNS yang ada di Dinas Kominfo Aceh, tapi keberadaan tenaga kontrak sangat membantu kita selama ini dalam menunjang kinerja kedinasan di Dinas Kominfo Aceh selama ini. Nah, harapan saya, harapan kita semua, harapan kami para pejabat struktural di Dinas Kominfo Aceh, mereka kita harapkan kinerja mereka ke depan lebih meningkat lagi, integritas mereka lebih meningkat dari tahun ke tahun, dan ini harus ditunjukkan dengan kinerja mereka sehari-hari dalam membantu tugas-tugas kedinasan lainnya yang ada di Dinas Kominfo Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili seluruh tenaga kontrak pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Aceh Memohon maaf kepada Bapak Gubernur Insinyur Haji Nova Iriansyah MT dan Ibu Dr. Insinyur Dia RT Idawati MT jika ada tingkah laku, sikap, dan kata-kata kami yang kurang berkenan selama ini dalam memberikan pelayanan. Kami bangga bisa menjadi bagian dalam mendukung program pemerintah Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.